Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4, saya M. Agus Zaidin, kemudian Bagus Rahmat Effendi, dan Hari Hermawan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan kelalaian kami dalam pengerjaan tugas. Baik, kami di sini ingin membuat video terkait pergantian tugas tersebut dengan membuat video ini. Yang pertama, kami menjelaskan terkait dengan pelatihan dan evaluasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi, dan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Nah, tujuannya apa? Untuk menyampaikan terkait dengan tujuan dengan pelatihan tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan SDM. Pelatihan SDM adalah proses formal yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Nah, jika lebih spesifik lagi, tujuan pelatihan adalah mengembangkan kemampuan individu untuk mendukung tugas-tugas spesifik, seperti contohnya meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kedua adalah meningkatkan kinerja, yaitu untuk mencapai target organisasi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi kesenjangan keterampilan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan karyawan, menyediakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jenis-jenis pelatihan SDM yang pertama adalah pelatihan on the job atau magang. Karyawan baru melalui praktek langsung di tempat kerja mendapatkan pengalaman nyata, memberikan contoh terkait dengan job deskripsi yang bakal karyawan baru laksanakan. Kemudian adalah mentoring. Karyawan baru belajar dari pengalaman senior yang membimbing mereka. Kemudian job rotation. Karyawan berputar di berbagai posisi untuk memperoleh keterampilan baru dan pemahaman yang lebih luas tentang organisasi. Nah, ini biasanya dilakukan perusahaan atau di industri, biasanya dilakukan rotasi setiap minggu dari masing-masing line ataupun masing-masing bagian, agar karyawan memiliki skill yang lambat laun dapat terasa terkait dengan rotasi tersebut. Kemudian pelatihan off the job, yaitu pelatihan secara materi, yaitu seminar dan workshop, belajar dalam kelompok dengan fokus pada topik spesifik, sering melibatkan interaksi dan latihan praktek. Kemudian ada kursus program pendidikan formal yang memberikan sertifikasi atau kredensial, sering lebih mendalam dan terstruktur. Misalnya kalau di rumah sakit terkait dengan pelatihan sterilisasi, pengetahuan dasar misal. Kemudian dan nanti dapat diterbitkan sertifikasi terkait pelatihan dasar dalam pemrosesan sterilisasi. Kemudian adalah metode pelatihan SDM. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh SDM, bagian SDM, atau biasa disebut HRD atau dan lain sebagainya. Yang pertama adalah metode ceramah. Instruktur menyampaikan materi secara lisan kepada peserta. Metode ini efektif untuk menyampaikan banyak informasi sekaligus, namun bisa kurang interaktif untuk kelemahannya. Yang kedua adalah metode diskusi. Peserta berinteraksi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan. Metode ini cocok untuk topik yang memerlukan pemikiran kritis dan kolaboratif. Kemudian adalah metode simulasi dan role playing. Peserta berlatih keterampilan dalam situasi yang distimulasi. Kemudian metode ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk situasi nyata di tempat kerja. Jadi seolah-olah dalam metode pelatihan tersebut kita benar-benar melakukan pekerjaan dengan real. Yang terakhir adalah e-learning, pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan akses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Metode ini cocok untuk organisasi dengan karyawan yang di berbagai lokasi dan memungkinkan pembelajaran secara mandiri. Contohnya misal salesman yang penempatannya di masing-masing daerah, kemudian bisa dalam satu kondisi atau situasi mereka mengadakan Zoom untuk memberikan materi terkait pelatihan-pelatihan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
proses pelatihan SDM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Analisis untuk menentukan kesenjangan antara kinerja dan yang diharapkan, yaitu mengidentifikasi area di mana pelatihan yang diperlukan. Contoh, semisal kalau kita melakukan pelatihan sumber daya manusia terkait barbershop, yang awal mulanya potong rambut tersebut berada di dalam lingkungan kampung, alangkah sebaiknya pelatihan barbershop tersebut dilakukan di area yang strategis, contoh di seberang jalan raya atau di tengah-tengah kota. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan pelatihan. Di sini menentukan tujuan pelatihan. Contoh, kita ambil contoh yaitu barbershop tadi. Ketika kita menentukan tujuan pelatihan, apa sih tujuan pelatihannya, adanya pelatihan barbershop tersebut? Yaitu satu, meningkatkan skill dari bermain tersebut. Terus yang kedua, menambah wawasan bagi bermain tersebut. Terus yang kedua yaitu metode dan materi. Terus metodenya dengan cara apa? Yaitu yang pertama, mencoba untuk mencukur rambut dengan gaya-gaya yang lagi tren seperti mullet. Terus ketika dengan taruh kita kasih poin yang ketiga yaitu melaksanakan pelatihan, di mana pelatihan tersebut mengimplementasikan rencana pelatihan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi instruktur barberman mengkoordinir barberman tersebut untuk mengimplementasikan cara potong rambut yang benar. Poin keempat selanjutnya yaitu mengevaluasi pelatihan tersebut, yaitu dengan cara mengukur keberhasilan pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan, menilai efektivitas pelatihan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi kita sebagai seorang instruktur harusnya mengevaluasi kinerja praktek yang dilakukan di barberman tersebut. Apa sih yang membuat barberman tersebut susah untuk melakukan memotong model yang terbaru? Apanya? Jadi kita akan mengarahkan menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu evaluasi SDM. Definisi evaluasi SDM yaitu penilaian sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memastikan mereka memenuhi standar yang diharapkan. Evaluasi ini melibatkan pengukuran kinerja terhadap kriteria yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tantangan dalam pelatihan dan evaluasi SDM. Yang kedua adalah implementasi program pelatihan di sebuah perusahaan. Untuk yang pertama adalah tantangan dalam pelatihan dan evaluasi SDM. Perlu diidentifikasi kebutuhan pelatihannya. Yang pertama adalah kesulitan mengidentifikasi kebutuhan spesifik karyawan. Yang kedua adalah variasi kebutuhan antar departemennya. Untuk selanjutnya perlu desain program dalam pelatihan tersebut. Yang pertama bisa dengan mengembangkan materi yang relevan. Kemudian yang kedua adalah mengakomodasi berbagai gaya belajar. Untuk pelaksanaan dan pelatihannya adalah yang pertama harus menyesuaikan jadwal pelatihan dengan peserta tersebut, dan kedua adalah memastikan partisipasi atau peserta tersebut aktif. Kemudian untuk evaluasi efektivitas pelatihannya perlu mengukur dampak pelatihan dan menggunakan metode evaluasi yang tepat. Selanjutnya untuk analisa kebutuhannya, survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, itu saja sih yang paling penting. Dan untuk selanjutnya untuk desain programnya itu yang pertama harus menentukan tujuan pelatihan yang tepat, dan yang kedua adalah mengembangkan kurikulum dan materi yang sesuai. Untuk pelaksanaan dan pelatihannya kita harus memilih metode pelatihan yang tepat. Yang kedua adalah menyusun jadwal dan logistik pelatihan. Untuk evaluasi dan umpan balik, kita perlu menggunakan kuesioner atau lebih baik kita menggunakan tes-tes seperti evaluasi tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari peserta tersebut yang telah mengikuti. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari semua presentasi tersebut adalah
pelatihan dan evaluasi SDM adalah elemen penting dalam pengelolaan organisasi. Pelatihan meningkatkan keterampilan karyawan, sementara evaluasi menilai kinerja mereka. Untuk metode pelatihan termasuk ceramah, diskusi, yang kedua dan yang ketiga adalah simulasi, dan yang keempat adalah sementara evaluasi melibatkan penilaian kinerja dan umpan balik. Manfaatnya termasuk peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. Tantangannya meliputi keterbatasan perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.